Jose. Asri nake-ake nurin kowe. Enggak kok, aman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat jalan-jalan, kembali lagi ketemu dengan kita Sragen Adventure of the Gear Channel. Teman-teman, kita sekarang ada di tempat parkir base camp pendakian Merbabu via Swanting. Oke, ini tadi baru datang, barang-barangnya nunggu teman-teman yang lain yang naik motor. Oke, bagaimana keseruannya? Yuk kita jalan-jalan bareng ke puncak Merbabu. Oke teman-teman, inilah suasana base camp yang nanti akan kita tempati untuk istirahat hari ini dan besok. Ya, di sini kita masuk. Nanti kita menuju ke sana. Ya, kalau untuk tempat registrasinya di sana tadi rame banget. Mantap, ratusan orang. Oh iya, makasih. Oke, yuk kita masuk. Sudah disediakan tempat sama Mas. Persiapan cek logistik dan perlengkapan. Oke, kita tadi sampai sini jam 8:30. Entah nanti berangkatnya berapa jam lagi. Ya, ini adalah peta jalur pendakiannya. Ini adalah kondisi yang ada di dalam base camp. Di sini ada warung jual aksesoris dan juga keperluan-keperluan pendakian. Oke, itu teman-teman yang sudah bersiap untuk jalan. Mau bawa headlamp? Center sama headlamp? Ya, sama kan? Anggap sama. Matras Pak, totalnya berapa? Cuma 10 ini. Satunya enggak. Langsung saja nanti sudah ojek sampai ke Pintu Rimba. Mulai dari Pintu Rimba ya. Ini kita dari sini langsung ke Pintu Rimba. Kita mulai dari 0 ya, 0 km maksudnya. Ya. 0 km Swanting. Kita mulai dari 0. Nanti kita akan sampai puncak. Jarak kita dari 0 sampai puncak itu 5.500 meter atau 5,5 km. Nanti kita akan ketemu 3 pos di jalur Merbabu via Swanting. Pos 1, pos 2, dan pos 3. Pos 3. Oke, dari pos 1 untuk dari titik 0 sampai pos 1 jarak 200 meter. Nanti jarak 200 meter kita akan ketemu patok ya. Patok per 100 meter atau hektometer per 100 meter ada patok warna oranye putih.
Nanti jarak estimasi dari pintu rimba ke pos 1 sekitar 10 sampai 15 menit lah. Mungkin kalau cepat ya berkurang. Mulai dari pos 1 sampai ke pos 2. Jarak pos 1 sampai pos 2 1,8 km. Atau tepatnya pos 2 ada berada di HM 20. Jadi jarak kita dari pos 1 sampai pos 2 1,8 km. Dan dari pos 1 ke pos 2 nanti kita akan melewati beberapa lembah. Lembah Gosong, lembah Timoro, lembah Mijan, dan lembah Mito. Ini sebenarnya lembah Mito. Pos air, ini ada tulisan pos air. Pos air di pos Timoro itu sudah tidak ada. Dan pos air di pos 2 juga sudah tidak ada. Di beberapa lembah ini kita bisa istirahat sejenak untuk melepas lelah atau minum atau makan. Nanti kita makan di pos 2. Pos 2 ini juga area camp. Campnya cukup lumayan luas. Untuk jalur yang agak nanjak, kita mulai dari HM 12 sampai ke HM 16. Itu ada tanjakan dari HM 12 sampai 16. Nanti dari 16 Lembah Mito kita akan ambil jalur yang kiri ya. Kalau jalur yang lurus nanti di habis Lembah Mito itu jalur lama sudah kita gunakan. Kita ambil jalur yang kiri. Nanti kita akan ambil yang kiri ketemu di pos 2. Dari pos 2 sampai ke pos 3. Jarak antara pos 2 sampai pos 3 itu 1,6 km atau 1.600 km. Untuk estimasi waktu tadi belum kita jelaskan ya, dari pos 1 sampai pos 2 itu sekitar 2 sampai 3 jam. Untuk pos 2 sampai pos 3 jarak estimasi waktu sekitar 3 sampai setengah jam. Padahal jarak dari pos 2 sampai pos 3 itu lebih pendek dari pos 1 sampai pos 2. Kenapa estimasinya lebih lama? Karena mungkin kondisi kita juga sudah capek dan medannya juga cukup terjal dari Lembah Manding sampai ke pos 3. Oke, dan juga kita ada kearifan lokal di sini, sedikit kearifan lokal di sekitaran Lembah Manding ya. Ini kalau warga sini biasanya sebelum kita masuk Lembah Manding, kalau warga sini biasanya berdoa lebih dahulu lah. Berdoa sebelum kita memasuki Lembah Manding. Dan di Lembah Manding nanti kita akan menemui jalan bercabang. Jalan bercabang, jangan ambil yang lurus. Kita ambil yang kanan. Jalur yang lurus ini jalur yang lama. Sudah kita pakai karena jalannya terjal sekali. Dan kita ambil yang kanan. Jangan tertipu sama rumput yang menutupi jalur. Memang agak kelihatan jalur yang ke kanan karena sudah lama jalurnya tidak kita pakai karena tutup kemarin, jadi sudah tertutup rumput. Kita ambil yang kanan aja. Nanti kalau sudah berjalan beberapa meter sudah kelihatan jalan itu. Kita ambil yang kanan, kita ambil yang zigzag. Nanti ambil yang kanan itu kita 3 kali dari masuk Lembah Manding. Itu ada lagi di atas HM26. Sebelum HM27 kita juga ambil yang kanan. Jangan ambil yang lurus. Kalau ambil yang lurus jalannya emang kelihatan, tapi terjal banget. Kita ambil yang kanan ya. Nanti kita ambil yang kanan, pos HM27, 28, 29, 30. 30 naik lagi 31, 32. 32 naik lagi 2M, kita sampai ke pos air. Pos air keberadaan ada di HM34 atau 200 meter sebelum pos 3. Di sebelah kiri jalan nanti ada 2 tandon warna biru dan juga paralon, meskipun
airnya kecil tapi masih bisa memenuhi tandon itu. Dari pos air nanti kita naik 200 meter kita sampai pos 3. Kan area akan terakhir kita di jalur Merbabu Via Swanting hanya boleh di pos 3, selebihnya tidak boleh untuk mendirikan camp. Dan terakhir pos 3 ya. Untuk summit besok pagi dari pos 3 ke Genteng Songo. Itu estimasi waktu sekitar 2 sampai 2,5 jam. Dan untuk waktu summit kita sarankan untuk berangkat lebih awal. Lebih awal itu jam 4 misalkan udah naik, dibangun jam 3, persiapan jam 4 kita naik. Nanti kita akan melewati Sabana 1, Sabana 2, Sabana 3 dan Puncak Swanting. Setelah Puncak Swanting kita akan ke Puncak Triangulasi. Puncak Triangulasi. Nanti kita Puncak Triangulasi ke Genteng Songo. Ini jalannya datar, jadi Puncak Triangulasi ya. Setelah kita ke Genteng Songo, nanti kita turun lagi sampai ke pos 3. Kita nanti akan naik ojek sampai ke Pintu Rimba, kurang lebih 850 meter. Oke, kita skip dulu. Ojek berangkat. Sayangnya kabut, ya, ada pemandangan. Dulu kita jalan. Iya, kalau ada ojek. Ini besok kalau turun pakai ojek lagi. Bisa, ada yang 6
kita berdoa dulu di sana. Mari Mas. Di sini. Nah, jalan sedikit sampai di pos 1. Oke teman-teman, sebelum kita melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3, insya Allah marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Mudah-mudahan kita diberikan sama Allah kemudahan, kelancaran, kesuksesan, keselamatan, kekuatan, serta kesehatan mulai dari sini sampai ke puncak dan dari puncak sampai ke rumah masing-masing. Oke, berdoa mulai. Selesai. Oke teman-teman, saat melakukan perjalanan jangan lupa jangan meninggalkan teman terlalu jauh. Kalau terpaksa meninggalkan maka di pos selanjutnya berhenti dulu. Dalam kondisi apapun kita selalu bersama. Sukses. Isi 2. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Mas. Ya. Treknya seperti ini, saudara-saudara. Tempat sholat. Tempat sholat. Trek awal. Mudah-mudahan nanti view-nya bisa sedikit terbuka. Mantan. Yang turun udah banyak. Dari pintu rimba pukul 13:50. Pak nanti sampai pos 3. Ya, kabutnya sangat pekat menyebabkan rintik-rintik hujan. Oke. Ya, rombongan kita lumayan banyak, 11 ekor. Ojeknya tidak semenakutkan saat di Sinduro, tidak semenakutkan saat di Sumbing, tidak saat di perahu juga. Oke, sampai di HM1. Oke, padahal kita harus sampai ke HM34. Itu kalau sampai mata air. Kalau sampai tempat camp 36 atau 37. Wow, lumayan. Masa parahnya tau mbak lempar. Alhamdulillah sudah sampai pos 1. 6 menit. Ya, 6 menit dari pos ojek tadi. Alhamdulillah. Vegetasi setelah pos 1 masih sama.
Pohon-pohon perdu dipadu dengan itu pohon cemara yang tinggi-tinggi. Yuk, gas terus. ...20 menit dari pos 1, vegetasinya sudah mulai berubah agak rapat. Kalau untuk treknya sama ya, lumayan terjal. Walaupun beberapa kali ada sedikit bonus, sedikit loh. Ya ini makin rapat. Alhamdulillah kabutnya sudah sedikit berkurang juga. Kalau hujan pasti licin ini tipe tanahnya. Oke, ini juga ada tanjakan yang lumayan tinggi. Oke, kita skip dulu, nanti kita shoot lagi. Setelah beristirahat sebentar di lembah kosong, kita lanjut perjalanan. Yuk, vegetasinya masih sama, treknya juga masih sama. Kita terabas terus. Dan nanti kita melewati kurang lebih 3 lembah sebelum sampai ke pos 2. Nah, Mas. Ini sih Bismillah. Oke, nanti kalau ada tempat yang agak berbeda, kita shoot lagi. 50 menit dari pos 1. Vegetasinya makin rapat seperti ini. Dan tanjakannya sudah mulai terasa. Yuk, gas pelan-pelan. Setelah berjalan kurang lebih 1 jam 5 menit, kita sampai di Lembah Cemoro. Oke, habis ini kita mulai jalan naik. Yuk, mulai lagi. Bismillah. Yuk. Sabar, tasnya nasi dicopot. Sabar. Tasnya nasi dicopot, sabar. Dia kayak jadi semua itu attachment. Ya. Ini bisa digunakan untuk camp. Ini satu tenda isi 2, ini bisa untuk tenda isi 4, itu juga bisa tenda isi 2. Lumayan. Ya iyalah, justru itu sebelum makin deras. Ini di atas ini juga bisa digunakan untuk ngecamp kalau kondisi darurat. Ini bisa tenda isi 4, lumayan. Tapi kalau ngecamp di sini masih terlalu jauh. Bahkan ngecamp di pos 2 aja masih terlalu jauh. Oke, mudah-mudahan 1 jam atau nggak sampai 1 jam kita udah sampai pos 2. Biar tidak terlalu malam pos 3-nya. ...80 menit dari pos 1. Kita sampai di Lembah Ngerijan. Ya, mudah-mudahan ini adalah lembah terakhir sebelum kita sampai di pos 2. Oke, kita break dulu sebentar. Habis itu nanti kita gas. Yuk, semangat.
mendekati pos 2. Treknya makin terjal. Ini kalau kita ambil cara datar, kalau naik. Yuk. Ya. Di beberapa bagian ada yang sangat licin karena terguyur hujan. Naiknya lumayan. Oke, 2 jam dari pos 1. 2 jam dari pos berhenti ojek. Kita sampai di tempat seperti ini. Lumayan licin. Tambah lagi dengan tangga ini. Wow, keren lah pokoknya. Wah, mantap. Oke. Wah, ternyata dibangun tangga-tangga, saudara. Ya, memang agak licin. Tanahnya hati-hati. Wah, lumayan tinggi. Sudah sing kono lumayan. Bari ki lho. Lah, Jawang. Ya. Habis itu jalur baru nih kelihatannya. Jalur lama yang itu baru dan tangga. Oke, kita dinginkan mesin dulu. Tepat 2 jam 20 menit. Kita sampai di pos 2. 2 jam 20 menit itu kita dari pos kita berhenti ojek tadi. Apakah ini sudah pos 2? Baru Lembah Mito, belum pos 2. Ternyata Anda salah. Oke, lumayan lah. Ya, 2 jam 20 menit dari batas hutan kita sampai di Lembah Mito. Semangat. Akhirnya setelah kurang lebih 3 jam berjalan dari pintu rimba, kita bisa melihat matahari. Ya, alhamdulillah baru bisa tembus sinarnya. Dari tadi siang kita hanya bisa menyaksikan tembok tebal. Oke, jalur menuju pos 3 masih seperti ini. Nanjak terus dan terus. Yuk, saya yakin bentar lagi. Teman-teman, pos 2 ada di atas sana. Lah, kita harus naik kurang lebih 50 derajat. Wow, mantul. Oke, yuk kita coba shoot sampai pos 2. Pelan-pelan. Kalau nggak kuat ya berhenti. Merapi terlihat, negeri di atas awan. Keren. Yuk kita nikmati dari pos 2. Gas. Ya, tinggal tanjakan
yang lumayan mantul. Iya, Pak, kita lewat ke kiri. Iya. Ini sih. Ya, monggo Mas. Alhamdulillah ternyata bener. Lewat kiri lebih landai. Alhamdulillah. Ya sampai di pos 2. Oke. Kita istirahat dulu. Suasana di pos 2 lumayan ramai. Ada beberapa tempat untuk camp. Lautan awannya wow mantul. Merapi. Mas Dudun nggak kelihatan loh. Bulannya kelihatan. Oh, disuruh Mbak. Tempat untuk ngecamp. Jalur menuju pos 3 seperti ini. Tidak jauh beda dengan saat kita dari pos 1 menuju ke pos 2. Konturnya sama, vegetasinya juga hampir sama. Kurang lebih 10 menit dari pos 2 kita sampai di Lembah Manding. Ya, tempatnya cukup lega, cukup luas untuk mendirikan kurang lebih 4 tenda isi 4. View-nya juga lumayan mantul. Oke. Sunsetnya sudah tenggelam, terdengar adzan maghrib. Yuk kita berhenti dulu, meninggalkan Lembah Manding ya. Kita mau menuju ke sana itu. Wah, di atas sana jauh banget bulannya. Wow, besok insya Allah bulan purnama ya. Ini tebing-tebingnya seperti itu ya. Nanti kalau masih bisa terlihat ya kita shoot. Kalau sudah nggak bisa terlihat ya bismillah. Kita hentikan dulu, nanti kita shoot lagi saat sudah di base camp. Ya, masih terdengar sayup-sayup adzan ya. Padahal tadi kita berhenti di situ ada kurang lebih 15-20 menit untuk menunggu adzan selesai. Ya, adzan terus bersaut-sautan. Oke, karena semakin gelap, kita skip aja dulu.